Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan dagang yang akan saya mulai dari kebijakan perusahaan. Informasi kebijakan usaha. A. Identitas usaha dan usaha pokok. UD Salsa beralamatkan di Jalan Badar Johan nomor 42 Bukit Tinggi. Nomor telepon 0852 688 00790. Email address udsalsa@gmail.com. Perusahaan ini bergerak di bidang fashion dengan menjual sepatu dan flat shoes sebagai distributor. Usaha ini membeli barang secara tunai maupun kredit. B. Kebijakan akuntansi. 1. Umum. 1. Periode akuntansi bulanan. 2. Menggunakan jurnal umum dan khusus untuk mencatat transaksi. 3. Menggunakan mata uang rupiah. 2. Pembelian. 1. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau VAT-in sebesar 11% dari nilai pembelian. 2. Setiap retur maka ada pengurangan nilai hutang dan nilai PPN. 3. Termin 2/10 N/30. Jika membayar hutang dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. 3. Penjualan. 1. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out sebesar 11% dari nilai penjualan. 2. Setiap retur maka ada pengurangan nilai piutang dan nilai PPN. 3. Termin 2/10 N/30. 4. Persediaan barang dagang. 1. Pencatatan menggunakan metode perpetual. 2. Menggunakan metode FIFO. 5. Pengeluaran kas. 1. Pengeluaran kas jika lebih dari 500.000, maka akan dikeluarkan dengan kas. 2. Pengeluaran kas jika di bawah 500.000, maka akan dibayar dengan kas kecil. 3. Pengisian dilakukan di akhir bulan. Selanjutnya adalah rekening koran. Rekening koran ini berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan kas, yang ditulis oleh bank yang akan kita sesuaikan dengan perusahaan kita. Berarti rekening koran ini berisi tentang pengeluaran kas maupun pemasukan kas, seperti pembayaran beban, pembelian, dan penjualan. Selanjutnya adalah neraca saldo piutang dan utang. Di sini terdapat informasi-informasi customer dan supplier, seperti alamat dan nomor telepon. Seperti yang kita lihat di neraca saldo piutang, Toko Junjun memiliki utang pada 25 November 2023 sebesar 8.325.000. Dan pada neraca saldo utang, kita memiliki utang pada UD Totoro pada tanggal 20 November 2023 sebesar 6.710.000. Selanjutnya adalah inventory list. Pada item sepatu yang bernomor SP01 memiliki jumlah 280 dengan harga 200.000. Yang jika dikalikan, totalnya adalah 56 juta. Selanjutnya, item flat shoes dengan nomor FS01 berjumlah 300, harga 250.000. Yang jika ditotalkan, harganya adalah 75 juta. Selanjutnya adalah neraca saldo awal. Pada neraca saldo awal ini berisi aset-aset, utang, dan ekuitas. Dokumen ini adalah nota kontan. Pada tanggal 1 Desember, UD Salsa membeli barang secara tunai kepada UD Ponyo. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Syarat pengiriman FOB shipping point, yang berarti beban angkutnya perusahaan kita yang menanggungnya. Membeli sepatu sebanyak 85 item dengan harga 200.000. Jumlah pembeliannya adalah 17 juta. Ditambah dengan PPN 11 juta, 1.870.000, beban angkut 50.000, yang menjadi 18.920.000. Nota kontan pembelian ini akan masuk ke cash receipt journal atau jurnal pengeluaran kas. Karena kita membeli barang secara tunai, otomatis kita menggunakan kas untuk membayar barang tersebut. Kita akan memasukkannya seperti tanggal 1 di bagian description. Akan kita tulis dengan nama toko tempat kita membeli barang tersebut. Transaksi selanjutnya adalah faktur penjualan kredit. Toko Orange membeli barang kepada UD Salsa
pada tanggal 2 Desember 2023. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Toko Orange membeli flat shoes sebanyak 20 item dengan harga 300.000. Harga penjualannya menjadi 6 juta. Ditambah PPN 11%, yaitu 660.000. PPN ditambah harga penjualan sama dengan 6.660.000. Nah, faktur penjualan kredit ini akan masuk kepada sales journal. Karena sales journal ini kita akan mencatat semua penjualan kredit yang terjadi di perusahaan. Transaksi selanjutnya adalah nota kredit. Toko Orange melakukan retur kepada UD Salsa sebanyak 2 item dengan harga 300.000 dengan jumlah 600.000. PPN-nya 11%, 66.000. Total returnya adalah 666.000. Nah, untuk retur ini kita menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Seperti pada tanggal 3, transaksi selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas. Tanggal 4 Desember dengan nomor dokumen BKK 01, UD Salsa melakukan pembelian peralatan kepada Shopia Elektronik sebesar 1 juta rupiah yang dibayarkan dengan tunai. Untuk transaksi pengeluaran kas ini, kita akan mencatatnya di jurnal khusus pengeluaran kas atau cash payment journal dengan mendebitkan akun supplies dan kreditkan akun kas. Selanjutnya adalah transaksi penjualan tunai. Toko Junjun membeli barang kepada UD Salsa secara tunai pada tanggal 6 Desember. Syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan nomor dokumen NKJ 001. Toko Junjun membeli sepatu sebanyak 40 dengan harga 250. Jumlahnya adalah 10 juta. PPN 11% menjadi 1.100.000. Total penjualan ini 11.100.000. Transaksi ini akan masuk kepada jurnal khusus penerimaan kas atau cash receipt journal. Karena dengan menjual secara tunai, kita akan mendapatkan uang atau cash. Transaksi selanjutnya adalah bukti penerimaan kas. UD Salsa menerima piutang dari Toko Junjun pada tanggal 7 Desember dengan nomor dokumen BKM 01. Toko Junjun memiliki piutang 8.325.000. Keterangannya, pelunasan piutang tanggal 25 November. Berarti Toko Junjun tidak mendapatkan potongan sebesar 22%. Transaksi penerimaan kas atau penerimaan piutang tersebut akan masuk kepada jurnal khusus cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas karena kita menerima piutang. Selanjutnya adalah dokumen voucher kas kecil. Seperti di kebijakan perusahaan sebelumnya, jika pengeluaran di bawah 500.000, maka akan menggunakan voucher kas kecil. Pada tanggal 8 Desember, dengan nomor dokumen FKK 01, UD Salsa melakukan pembayaran listrik sebesar 500.000 menggunakan voucher kas kecil kepada PLN Bukit Tinggi. Dengan transaksi voucher kas kecil ini akan masuk kepada petty cash journal atau jurnal kas kecil seperti di gambar tersebut. Untuk bagian nomor dokumen akan diisi dengan nomor dokumen yaitu FKK 01. Lalu isi deskripsinya dengan bayar PBAN listrik. Selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas, pembayaran utang. UD Salsa membayar utang kepada UD Totoro pada tanggal 12 Desember dengan nomor dokumen BKK 02. Keterangannya, pembayaran utang tanggal 9 dengan jumlah utang 13.092.500 mendapatkan potongan harga sebanyak 250.000. Jumlah yang dibayarkan 12.892.500. Untuk transaksi pengeluaran kas, pembayaran utang, kita akan memasukkannya kepada jurnal khusus cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya adalah preview atau drawing. Preview atau drawing adalah pengambilan uang yang dilakukan di luar kepentingan usaha. UD Salsa melakukan penarikan uang sebanyak 500.000 untuk kepentingan pribadi.
pada tanggal 25 Desember dengan nomor dokumen BM01. Untuk transaksi drawing ini, kita memakai jurnal khusus Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Pada Purchase Journal atau jurnal pembelian, kita mencatat segala pembelian kredit. Tabel-tabel jurnal ini menyesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Angka-angka yang didapat berdasarkan akun akan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam rekapitulasi untuk dimasukkan ke dalam buku besar. Untuk date, itu diisi dengan tanggal transaksi. Description berisi toko supplier kita. Lalu ref diisi checklist jika berhubungan dengan utang atau piutang. Pada sales journal atau jurnal penjualan, kita akan mencatat segala penjualan kredit. Di sini ada cost of goods sold dan merchandise yang akan kita dapatkan dari kartu persediaan. Sisi ref pada jurnal khusus akan kita checklist jika dia berhubungan dengan utang dan piutang. Pada description, kita isi dengan nama toko customer kita. Pada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, kita akan mencatat segala sesuatu yang membuat kas bertambah atau yang membuat kita menerima kas. Akun cost of goods sold dan merchandise yang terdapat pada jurnal ini didapatkan dari kartu persediaan. Lalu akun cash, account receivable, dan sales fed out itu didapatkan dari dokumen transaksi. Pada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, kita akan mencatat segala pengeluaran kas yang terjadi di perusahaan. Di sini terdapat merchandise pada akun kredit. Merchandise pada akun kredit ini adalah diskon pembelian. Karena kita menggunakan metode perpetual, maka diskon pembelian akan dimasukkan kepada merchandise. Kita memakai general journal atau jurnal umum untuk mencatat retur pembelian ataupun retur penjualan. Pada tanggal 3, terjadi transaksi retur penjualan. Jurnalnya adalah sales di debit dengan angka 600.000, fed out di debit dengan angka 66.000, account receivable di kredit sebanyak 666.000, merchandise inventory di debit 500.000, cost of goods sold di kredit 500.000. Pada tanggal 11, terjadi transaksi retur pembelian dengan jurnal account payable di debit dengan angka 832.500, merchandise inventory di kredit dengan angka 750.000, fed in di kredit dengan angka 82.500. Sisi ref pada general journal atau jurnal umum diisi dengan nomor akun. Pada petty cash journal, kita akan mencatat segala transaksi yang menggunakan voucher kas kecil. Bagian kolom nomor dokumen kita isi dengan nomor dokumen sesuai transaksi. Bagian nomor akun, kita akan mengisinya dengan nomor akun tersebut. Selanjutnya adalah buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang ini membantu kita dalam mengetahui kepada toko siapa kita memiliki utang dan berapa jumlah utang kita. Pada buku besar pembantu utang ini, kita akan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian kredit. Kita juga memasukkan seperti retur dan pelunasan-pelunasan utang. Setelah membuat buku besar pembantu utang ini, kita dapat mengetahui berapa daftar saldo akhir utang kita. Selanjutnya adalah buku besar pembantu piutang. Pada buku besar pembantu piutang ini, kita dapat mengetahui berapa jumlah utang piutang kita dan kepada toko siapa kita memiliki piutang. Bagian ref kita isi dengan nomor dokumen transaksi. Pada buku besar pembantu piutang ini, kita akan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan kredit, retur penjualan, dan pelunasan piutang. Setelah membuat buku besar pembantu piutang ini, kita akan dapat tahu berapa daftar saldo akhir piutang kita.
Di sini terdapat kartu persediaan dengan nomor item FS01 dengan nama barang Fat Shoes. Pada kolom in atau masuk, ini adalah pencatatan untuk pembelian barang. Untuk kolom out atau keluar, ini adalah proses pencatatan barang keluar atau penjualan. Untuk kolom balance, menunjukkan berapa sisa barang. Jika terdapat beban pembelian, maka beban tersebut dimasukkan kepada pembelian tersebut. Seperti 12.500.000 ditambah dengan beban angkut 50.000. Maka hasilnya menjadi 12.550.000. Hasil tersebut dibagi dengan jumlah barang, yaitu 50 item. Maka harga per itemnya adalah 251.000. Hal ini juga berlaku pada barang SP01 dan untuk barang-barang seterusnya. Untuk menentukan inventory list atau merchandise inventory-nya, kita bisa mendapatkannya dari hasil akhir kartu persediaan tersebut. Hasil akhir kartu persediaan ini harus balance dengan akun merchandise inventory di buku besar. Hasil akhir dari kartu persediaan ini akan menjadi inventory list, seperti di gambar tersebut. Untuk buku besar, kita mendapatkan saldonya dari rekapitulasi di jurnal khusus. Saldonya diambil dari rekapitulasi sesuai dengan nama akun tersebut. Untuk adjustment jurnal ini kita dapatkan dari penyesuaian yang akan dimasukkan juga ke dalam buku besar. Untuk account receivable dan account payable, itu harus balance dengan neraca saldo akhir utang dan neraca saldo akhir piutang. Untuk buku besar merchandise inventory harus balance dengan kartu persediaan. Penempatan debit dan kredit pada buku besar harus sesuai dengan rekapitulasi agar tidak terjadi kesalahan.